Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas hidayah dan inayahnya menghantarkan kita untuk kembali taqarrubullah, kembali mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan mencegah atau menjauhi larangan. Insya Allah nasihat saya yang ringan-ringan saja, karena biasanya yang ringan itu mudah untuk dicerna. Biar yang berat-berat urusan ustadz-ustadz yang bergelut di bidangnya. Jamaah sekalian, saya mengulangi perkataan tempo hari untuk menjaga kesucian Ramadan. Hendaklah kita menjaga mulut kita dari perkataan-perkataan kotor dan perkataan-perkataan keji. Karena apa? Karena perkataan yang keluar dari mulut kita apabila sudah keluar itu tidak lagi menjadi kendali kita. Itu menjadi pandangan umum. Kalau baik perkataan kita, insya Allah baik untuk kita. Tapi kalau salah atau buruk perkataan kita, maka itu akan membelenggu kita. Membelenggu dalam pengertian yang luas. Kemudian hati kita, jaga hati. Jangan sampai berpikir sesuatu yang tidak baik. Senantiasa berhusnuzon, terutama kepada tetangga kita. Jangan hati kita ini tertipu dengan pandangan. Jangan hati kita ini tertipu dengan penglihatan. Maka fikirkanlah, karena apa? Karena kata Nabi, di dalam jasad itu ada segumpal daging yang apabila baik daging itu, maka akan baiklah seluruh tubuh, dan apabila rusak daging itu, maka rusaklah seluruh tubuh. Fahiya qalbun. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Jadi jaga hati kita. Pertama tadi jaga perkataan kita, yang kedua jaga hati kita. Dan usahakan sebelum perkataan keluar ditimbang dulu dengan hati. Perkataan kita ini baik atau tidak, perkataan kita ini melukai perasaan seorang atau tidak, perkataan kita ini bermanfaat atau tidak, timbang. Dan kemudian sebagai kemarin, berlaku adillah. Karena berlaku adil ini amat ditekankan. Bahkan berlaku adil ini pahalanya sangat besar. Kita pernah dengar dalam sebuah keterangan Ustadz, bukan saya menyampaikan, bahwa nanti di padang mahsyar ketika jarak manusia dengan matahari sangat dekat, panasnya enggak tahanan, maka ada 7 golongan manusia yang ternaungi di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya adalah imam adil. Imam yang adil. Pengertian imam ini bukan cuma imam sholat, tapi pengertiannya adalah pemimpin yang adil. Kadang-kadang pemikiran kita sempit. Adil itu sama rata, padahal tidak. Adil itu tidak harus sama rata. Adil itu adalah menempatkan sesuatu perkara, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, kita punya anak satu di SMA, apalagi kuliah, satu di SD. Supaya dikatakan orang tua yang adil, yang di SD diberi bekal 10.000, yang di SMA disuruh bekal 10.000, bahkan yang kuliah 10.000. Adil menurut dia, tapi tidak adil menurut syariat. Disesuai dengan porsi atau kebutuhan. Jadi tadi pertama jaga mulut kita, karena mulutmu adalah harimau. Ada yang saya baca sebuah tulisan. Yang kedua, jaga hati kita. Kata Agin, jagalah hati, jangan kau kotori.
Jagalah hati pelita hidup ini. Itu kata Ajum Kesmomir. Terus panjang karena itu sebuah. Kemudian hadirin sekalian, sesuatu yang saya katakan tadi, saya hanya berbicara yang ringan-ringan saja. Kita sering berkata, bahkan kebanyakan umat berkata, bahwa mereka rindu Ramadan. Beberapa bulan sebelum datang bulan Ramadan, dari mulai bulan Sya'ban, bulan Rajab, mereka rindu Ramadan. Kalau kita coba telaah, kata rindu itu berarti sesuatu yang telah lama, awalnya bersama, awalnya menetap, atau awalnya sering dimakan kalau makanan, kemudian lama berpisah, tidak ketemu lagi, tidak dimakan lagi. Itu namanya rindu. Semua umat mengatakan, saya rindu Ramadan. Pertanyaan, apa benar? Ramadan sudah hampir berakhir. Sudahkah kita mengungkapkan, sudahkah kita melampiaskan kerinduan kita kepada Ramadan? Itu pertanyaan. Kalau kita rindu kepada seorang kekasih, karena saya pernah punya kekasih, itu kalau sudah bertemu nggak mau berpisah. Semua perasaan hati itu diungkapkan. Apa saja dibicarakan. Yang jelek juga dibilang bagus. Nah, oleh karena itu timbul pertanyaan, apa yang sudah kita ungkapkan, apa yang sudah kita lakukan ketika Ramadan ini hampir berakhir. Nyatanya salat tarawih makin berkurang. Jadi yang rindu itu mungkin cuma sedikit. Kemudian kebaikan-kebaikan yang lainnya, misalnya peduli kepada anak yatim, kepada orang miskin, ini salah satu sasaran, ini salah satu saja ya, sasaran daripada ibadah sahur. Peduli kepada fakir miskin dan peduli kepada orang-orang miskin. Sudah pedulikah kita? Kadangkala kita salah kaprah. Ketika kita mengadakan acara di Ramadan, contohnya buka bersama, itu biasanya hanya komunitas-komunitas tertentu. Apalagi bukanya di restoran, bukanya di hotel. Kemana fakir miskin, kemana anak-anak yatim, kemana kepedulian kita kepada mereka? Kalau hanya sekedar komunitas kita, sebelum Ramadan juga kita sering kumpul makan bersama. Ini pertanyaan yang harus menggugah kita. Maka saya tertarik, ada beberapa masjid, salah satunya Masjid Al-Barkah di Kampung Tengah. Dia kalau buka bersama atau takjil bukan di depan masjid, tapi di belakang masjid, di pinggir jalan. Ratusan kotak makanan dihamparkan. Siapa saja, ada tukang ojek, ada kuli panggul yang kebetulan belum pulang ke tempat kebetulan ke pasar. Ketika datang waktu berbuka, ya mereka mau makan di situ, mereka mau ambil untuk mereka makan di tempat mereka bekerja. Itulah yang menunjukkan suatu keikhlasan yang luar biasa. Dibanding kita makan bersama hanya komunitas kita yang biasa setiap saat kita juga memang suka melakukan itu. Maka hal-hal seperti ini harusnya menjadi perhatian kita. Dan kemudian kepedulian kita juga kepada anak yatim, kepedulian kita fakir miskin, itu hanya menjelang satu Syawal. Apakah mereka bahagianya aja bertanggal satu Syawal? Hanya itu kebahagiaan mereka. Harusnya sejak sekarang kita perhatikan mereka. Mereka buka dengan apa? Mereka sahur makan apa? Karena apa? Karena mereka jauh dari jangkauan penglihatan, jauh dari jangkauan pendengaran kita.
Maka di sini perlu kepekaan. Sekali lagi, perlu kepekaan. Karena apa? Karena innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Tidak ada ruang lingkup komunitas bahwa yang saudara itu hanya kelompok ini, dia kumpul dengan kelompoknya. Yang saudara itu hanya kelompok ini, dia hanya kumpul dengan kelompoknya. Kepada yang lain tidak, bukan seperti itu. Berkali-kali Ustadz mengatakan bahwa persaudaraan Muslim itu ibarat suatu jasad yang apabila ada salah satu dari jasad itu sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan. Tahukah kita bahwa di pojok sana ada yang sakit? Tahukah kita di pojok sana ada yang tidak makan? Dituntut satu kepedulian yang luar biasa, lebih-lebih di dalam bulan suci. Dan yang paling utama adalah sebagaimana tadi yang harus kita tinggalkan. Yang penting ini, yang pertama perkataan kotor, yang kedua perkataan keji, yang ketiga saling berbantahan, terutama dalam kata fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wa rasul. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara kalian, maka kembalikanlah hukumnya pada Allah dan Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat, jangan cari perbedaan. Kalau perbedaan sih jangankan yang sholat 11 rakaat dan yang 23 rakaat. Yang 11 rakaat aja itu berbeda. Saya beberapa kali pernah kebetulan di Ar-Ruhama masjid sekolah sholat tarawih. 2 rakaat ya enjoy saja, kan saya tahu bahwa yang ini benar, ada dasar yang itu. Jadi tidak perlu dipermasalahkan hal-hal seperti itu. Tapi jangan pula kita berpendapat terkecoh oleh sebuah hadis yang mengatakan perbedaan itu rahmat. Ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Kalau perbedaan itu rahmat, ya udah kita berbeda semua, kita akan dapat rahmat semua. Tidak. Jadi dimaksud perbedaan itu ada dalam suatu perkara ibadah yang masing-masing ibadah itu memang ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu saja, mungkin agak lama, mohon maaf. Kadang-kadang saya memang kalau bicara suka kelancopan, kalau istilah orang Betawi, ini ada sebentar, adalah mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.